surah Asy-Syu'ara ini minas suwaril makkiyah, termasuk surah yang turun di Mekah. Ya. Allati tahtamu bi usulil aqidah wal iman minal imani wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil ba'thi wan nusyur, yang isi yang ada di dalamnya yang paling utama adalah tentang pokok-pokok akidah dan keimanan. Keimanan kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasulnya, dan iman kepada kitab dan hari berbangkit. Dimulai surat ini ya, bibayani ni'matillahi ala ibadah. Nah, ayat ini dimulai dengan tentang kenikmatan yang Allah karuniakan kepada ibadah. Jadi kepada hamba-hambanya. Ya. Biinzalil Qur'anil Karim hidayatan lil khalq. Dengan turunnya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, ya, pedoman hidup bagi makhluknya. Kemudian setelah itu nanti kita akan ketemu Al-Quran juga sekaligus syafian li amradil basyar, sebagai obat penawar bagi penyakit-penyakit di tengah-tengah kemanusiaan. Yajiduna fihi sya'adatuhum wa falahuhum wa dzakarat mauqif al-musyrikin min. Yajiduna fihi sya'adatahum wa falahahum, yang dengan petunjuk Al-Quran itu manusia akan mendapati kebahagiaan mereka, kemenangan mereka yang sejati. Wa dzakarat mauqiful musyrikin min. Diterangkan juga dalam surah Asy-Syu'ara ini tentang sikap orang-orang musyrik dalam menerima Al-Quran turun kepada mereka. Faqad kadzdzabu bihi ma'a uduhi ayati. Mereka ternyata tetap menolak meskipun ayat-ayatnya begitu jelas, begitu gamblang menerangkan kepada mereka bahwa ini adalah firman Allah, bukan kata-kata yang disusun dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja mereka inadan wastikbaron, mereka menentang, mereka menyombongkan diri. Ya. Padahal ini jelas adalah mukjizat ukhra lin nabiyil karim. Ya. Ini adalah mukjizah lainnya dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan lihat, ya, wa tahaddathat surah an qisasil anbiya'i wal mursalin. Surah ini juga banyak mengkisahkan tentang cerita-cerita, kisah-kisah para nabi, para rasul. Mubtadi'a bi qissati Musa al-Kalim. Dimulai dari kisah Nabi Musa kalamullah, ya, Nabi Musa kalimullah, Nabi Musa yang berbicara dengan Allah. Ma'a Fir'aun at-taghiya al-jabbar. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun yang sombong, yang durhaka, yang melampaui batas dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi di antara keduanya dalam pembicaraan-pembicaraan, dialog-dialog yang bisa memberikan manfaat buat kita sebagai ahli Quran. Ya. Kemudian Al-Quran juga di surat Asy-Syu'ara ini menerangkan tentang apa yang Allah kuatkan pada diri Nabi Musa alaihissalam dalam berhujjah kepada Fir'aun. Ya. Beliau menerangkan hujjah yang kuat, hujjah yang benar, hujjah yang memperjelas antara yang hak dan yang batil, sehingga sebenarnya oleh manusia yang berakal sehat, manusia yang berhati bening, akan mudah untuk menerima keterangan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena kesombongan Fir'aun, ya, karena sikap merasa hebat, merasa besarnya Fir'aun, maka apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam tidak memberikan manfaat apapun kepadanya, bahkan menimbulkan, ya, permusuhan atau marahnya kepada Nabi Musa alaihissalam yang luar biasa. Meskipun Nabi Musa alaihissalam dibekali pula oleh Allah dengan mukjizat, ya,
Bagaimana Nabi dengan mukjizat Al-Quran, Nabi kita Muhammad, beliau dengan mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Ya. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, kemudian juga dari tangannya dimasukkan ke dalam badannya bisa bercahaya. Kemudian juga surah ini nanti kita akan ketemu kisah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga kita akan temukan dalam surat Asy-Syu'ara, dan bagaimana kita akan lihat ya, sikap bapaknya dalam melihat keberadaan anaknya yang beriman, anaknya menjadi sosok Nabi, dan sikap kaumnya yang kafir. Ya. Kaumnya yang menyembah berhala dan patung. Dan kita lihat bagaimana hujah Nabi Ibrahim juga dalam melawan orang-orang kafir, kaumnya, ya. Dengan nasihat-nasihat yang terang, penjelasan yang jelas, menerangkan tentang kebatilan ya, ibadah mereka yang menyembah patung berhala itu, ya. Karena mereka berbuat syirik yang terang dan jelas dengan menyembah batu, ya, sesuatu yang dibuat sendiri, ya, dari batu, dari apa namanya sesuatu yang diukir, ya, sehingga menjadi patung. Padahal dia bagaimana mungkin dijadikan Tuhan, padahal patung-patung itu tidak melihat, tidak mendengar, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak mudarat atau bahaya. Ya. Tidak ada gunanya sedikitpun kepada hamba yang menyembahnya sebetulnya. Ya. Nah di sini kita akan lihat hujah-hujah, dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, bahwa hanya Allah saja yang pantas untuk disembah, karena di tangannya lah kekuatan dan kekuasaan, dialah zat yang memberikan manfaat dan dapat menolak mudarat, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang bisa menjadikan seseorang jatuh sakit atas izinnya, dan juga dia yang menurunkan penawar sebagai kesembuhan orang-orang yang sakit, dan lain-lain. Nah, itu nanti dikisahkan dalam surat Asy-Syu'ara ini di tengah-tengahnya. Kemudian surat-surat ini, surat Asy-Syu'ara ini juga kita akan dapati kisah nabi-nabi yang lain. Ya. Bagaimana sikap kaumnya yang mendustakan para nabi itu. Ya. Kisah Nabi Nuh diceritakan dalam surah ini. Kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, alaihim minallahi jami'an afdhalus salatu wa taslim. Jadi salam untuk mereka semua. Ya. Itulah nabi-nabi yang dikisahkan di dalam ayat ini. Ya. Allah terangkan di dalam ayat ini bagaimana sunnatullah kauniyah itu. Artinya ketetapan Allah yang tidak berubah dari sejak zaman para nabi sampai dengan zaman kita hari ini, bahwa ada perjuangan antara hak dan batil, yang hak menerangkan kebenarannya begitu jelas dan terang, tapi ahlul batil tetap menolaknya, mendustakannya, dan kadang dengan sikap-sikap sombong, sikap-sikap keras kepala yang luar biasa, kadang dengan sikap-sikap menantang. Nanti kita akan lihat, sehingga seolah-olah menantang Allah memberikan azab kepada mereka. Padahal tanpa ditantang pun Allah akan mengazab mereka karena kedurhakaan mereka kepada ajaran para nabi tersebut. Nah, di sini kita akan tahu bahwa nabi pun tidak dengan mudah ketika mereka menantang untuk minta diturunkan azab, langsung diturunkan. Karena tujuan para nabi Allah utus bukan untuk menyiksa mereka, bukan untuk melenyapkan umat manusia yang durhaka begitu saja, tapi justru untuk mengingatkan mereka kepada jalan kebenaran, kepada jalan tauhid. Apalagi tentu saja implikasinya nanti di akhirat. Karena kehidupan di akhirat kelak kita nanti sesungguhnya adalah tergantung apa yang kita perbuat dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Lalu khutimatis surah bitanwih bi sya'nil kitabil aziz taqqiman li sya'nihi wa bayanan li jalali munziluhu wa azamatuh wa raddat ala iftira'il musyrikin fi za'mihim anna al-Qur'an tanazzalat bihi syayatin fa fannadat abatiluhum wa akadibuhum bil hujjah ad-damighah wal burhan al-munir. Ya. Liyatanasaku al-bad'u
ma'a al-khitam fi arwa'it tanasukin wal watti'ami watti'am. Artinya begini, surah ini nanti akan ditutup dengan penjelasan tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab dari Allah yang maha perkasa, ya. Betapa dia adalah sebuah kitab yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Ayat-ayatnya, isinya, pedomannya adalah Al-Quran untuk menyelamatkan kehidupan umat yang menjadi objek dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu. Kaum musyrikin yang menentangnya mengada-ada dengan tuduhan-tuduhan macam-macam tentang diri Nabi. Padahal ya, Nabi itu adalah betul-betul utusan Allah, ya. Dan Al-Quran yang mereka tuduhkan, bahkan tuduhan mereka sampai menuduh Nabi itu membawa kata-kata setan, membawa kalimat-kalimat dari setan. Ya, seperti orang kesetanan lalu tulis sesuatu, nah itu jadi Quran. Sampai seperti itu. Kita akan lihat, jadi di ujung ayat ini kembali ya penjelasan Al-Quran adalah hujjah yang kuat untuk menentang orang-orang musyrik yang menganggap Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan pedoman hidup yang datang dari Allah, yang justru untuk menyelamatkan mereka. Jadi kaum Nabi kita Muhammad SAW ini yang menjadi maksud dan tujuan Al-Quran ini turun. Nah, jadi kaitan dengan kalimat asy-syu'ara itu sendiri, itu nanti kita akan dapati bahwa orang-orang di zaman Nabi itu pada akhirnya mengira Nabi itu seolah-olah dengan apa yang didakwahkannya itu dia melakukan hal-hal yang bersifat mengada-ada sesuatu yang tidak ada diadakan oleh atau tidak bersumber dari wahyu Allah itu sendiri.